Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana Bu ya, sehat pagi ini? Alhamdulillah, Prof. Prof gimana, Prof? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Rahmiwati, sehat? Alhamdulillah, barakallah. Baik, jadi di awal ini nanti kita akan dengarkan gramatikal atau sambutan dari Buya Rizal. Nah, kemudian nanti Ibu Rahmiwati menyampaikan resuminya saya dulu ya. Baik, silakan Buya Rizal. Sekarang, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini dan pagi yang damai ini kita masih banyak diberikan oleh Allah nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Satu-satunya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berikan itu kepada kita semuanya. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan larang-larang Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan umur kita yang kita lalui ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Kita tidak mau lagi berbuat yang sifatnya mubazir, apalagi perbuatan maksiat. Kita perbanyak bekal kita kepada Allah. Dan pada pagi ini kita masih Allah berikan nikmat mencinta Al-Quran yang tidak Allah berikan kepada siapa sembarang orang, hanya kepada orang-orang pilihan dan hanya kepada orang-orang tertentu yang Allah berikan. Allah titip rasa cinta kepada Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah nanti panggilan amdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidanna. Seandainya kita bersyukur sungguh kata Allah, Allah akan menambah nikmat. Jadi kita tetap bersyukur. Kita tidak melihat besar kecilnya nikmat tersebut, tapi kita lihat nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada prinsipnya semua yang kita lalui ini adalah nikmat Allah. Tidak ada satupun yang tidak berbentuk nikmat. Sekalipun kita menganggap itu sebuah bencana, sebuah musibah, sakitkah, kecelakaankah, atau kecuriankah, atau kemalankah. Prinsipnya semuanya adalah nikmat Allah. Kadang-kadang melalui musibah, melalui bencana, Allah mengundang kita untuk dekat kepada. Bukankah itu sebuah nikmat? Sama seseorang mengundang kita, hilangkan undangan perkawinannya seseorang yang terpandang di tempat itu, lalu mengundang kita ke tempat dia. Tentu ada sulit sedikit kita pergi, tapi adalah di mata yang mengundang adalah terpandang. Jadi kalau musibah, kalau kita sikap dengan positif, itu tetap nikmat. Alhamdulillah, kita bersyukur. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah. Orang yang paling sangat kita cintai adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga beliau, dan sampai kepada kita nanti pengikutnya dari akhir zaman. Dan kita berharap nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau. Dan kita pun bersama-sama beliau dengan beliau memasuki surganya. Baik Bapak Ibu, tematik kita pagi ini dibawakan oleh Bu Dr. Rahmiwati Marsino yang membahas tentang struktur psikis manusia dalam merujuk kepada ayat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini merupakan ayat yang sangat saya senang.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini dari sisi dimensi manapun masuk, Pak. Seorang ateis yang bernama Profesor Jeffrey Lang masuk Islam gara-gara ayat ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inilah visi sebuah visi hidup, visi kehidupan. Bahwa manusia itu dicipta oleh Allah dijadikan sebagai pengganti khalifah. Kalau kita tuh KBPA namanya khalifah itu sebagai pengganti, kalau apa menggantikan, kalau khalifah itu pengganti. Jadi wise qala ini kalau saya dari sisi ekonomi ini ayat manajemen. Nah kalau dari sisi Ibu Ramiwati ini ayat tentang siapa namanya beliau akan membawakan dari sisi psikis. Nah kalau saya dari sisi manajemen ini bahwa Allah sebelum menyampaikan sebuah visi memanggil para staf. Kita anggaplah malaikat itu stafnya Allah. Ayo sini kalian. Qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbuka berkata, Tuhan kalian berkata lil malaikati kepada para malaikat. Apa kata Allah? Ini sesungguhnya aku, kata Allah. Ini ja'ilu, penjadi. Kalau terjemahnya menjadikan, ini penjadi. Apa beda khalaqa dan apa beda khaliqun dengan ja'il? Kalau khalaqa dari belum ada menjadi ada. Kalau ja'ala yang sudah ada di-create menjadi bentuk baru. Jadi dari Pak RT menjadi Pak Lurah itu namanya Jakarta. Tapi dari nggak ada menjadi ada namanya khalaq. Jadi pada saat ini Allah menjadikan ini ja'in, aku menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah. Nah, jadi pengganti. Allah akan menjadikan muka bumi sebagai bagi. Nah, visi baru disampaikan, baru prolog, langsung malaikat menyambar. Mereka berkata, atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan apakah engkau akan menjadikan fiha di bumi itu may yufsidu, orang yang melakukan kerusakan, fiha wa yasfiku dima, dan melumpahkan darah. Ini malaikat protes pada kita. Jadi Allah mengajak diskusi, malaikat musyawarah, katakan malaikat kalau selesai diomongin udah langsung protes. Nah, lalu Allah mengeluarkan kekuasaannya apa? Kata Allah, ini alam, aku lebih tahu, malah tak apa kalian tidak tahu. Karena kaulah malaikat. Jadi di sini ayat Allah mengajak musyawarah. Ini kalau dari sisi ekonominya luas sekali. Nah, sekarang pagi ini kita bicara tentang fisik dari sisi psikis manusia. Untuk itu kami panggil Bu Ramiwati Marsinum. Assalamualaikum Bu Ramiwati Marsinum. Waalaikumsalam Di mana warahmatullahi posisi Ibu sekarang? wabarakatuh. Ibu di mana posisi ini? Posisi Ibu di mana nih? Di Klender, Pak. Perumnas. Perumnas itu perumahan sudah lunas. Tapi Ibu asli Padang ya, Bu? Oh iya, Pak. Saya asalnya lahirnya di Kota Gadang, Bukit Tinggi. Lahirnya. Oh, berarti sama dengan Prof di Belingkal. Oh iya, tetangga itu Belingka. Saya di bawah, Belingka di atas. Oke. Kalau gitu silakan Bu Ramiwati ingin sedikit menyampaikan prolog dari materi yang akan Bu sampaikan nanti. Silakan Bu Ramiwati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur bagi Allah dan selawat salam untuk Rasulullah. Begitu juga untuk keluarga dan sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita bahagian dari pengikut yang setia. Amin. Terima kasih pada Buya dan Buya Rizal dan Buya Hairil Haidar Anwar. Semua jemaah yang dirahmati Allah, syukurillah kita diberi nikmat yang berlimpah oleh Allah sehingga kita masih bisa melakukan amal ibadah pada pagi hari ini. Sedikit saya berbagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya sedikit juga dari belajar, Pak. Belajar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita sama-sama belajar. Tadi sudah disampaikan bahwa
ayat 30 sampai 38 itu kan berbicara tentang memahami. Mudah-mudahan nanti secara gramatikal satu persatu kita Ada gangguan sinyal sepertinya. bahas Bu ya, Pak. Ramiati putus-putus suaranya. Ya, Paham makna dan kita putus-putus ya Pak. Saya juga Iya, putus-putus, hilang-hilang suara. saya tutup itu aja ya Pak. nggak apa-apa, tutup Ini kamera aja. untuk katanya Ya, oke, silakan ya, tutup kamera aja. ini saya pakai sendiri ini. Ini internetnya. Ya, ya, Bagaimana? Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, Bisa, sekarang bisa. terdengar. Baik, dan saya sangat bersyukur ya alhamdulillah ketika 3 minggu lalu ya kita saya ikut pengajian kemudian diminta dan ya saya mencoba untuk berbagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini saya ngambilnya juga semuanya dari buku Pak, jadi saya pernah ngajar psikologi ya, lihat ini perlu dan jadi bahan kuliah juga untuk mahasiswa saya. Baik, saya mengambil topik ya struktur psikis manusia dalam Al-Quran. Itu kita tahu bahwa kita sebagai umat beragama ya kita tahu sebagai umat Islam kita punya kitab dan tentu kitab yang kita punya itu harus kita pahami. Kita bukan sekedar kita baca, kemudian kita amalkan apa yang disampaikan. Saya mencoba dan saya mengambil bahan ini dari psikologi suatu pengantar dalam perspektif Islam karangan Abdurrahman Saleh. Jadi saya lihat ini judulnya mudah-mudahan menarik, mudah-mudahan kita bisa memahami, menyadari bahwa kita manusia sebagai makhluk Allah dan juga disiapkan untuk mengabdi dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah mengabdi kepada Allah. Istilah manusia dalam Al-Quran itu banyak sebenarnya. Beberapa ayat barangkali nanti kita bisa pelajari. Manusia itu dijelaskan dalam kata-katanya dari Al-Quran itu memberikan gambaran tentang manusia. Kata yang pertama, istilah yang kita sering kenal yaitu kata istilah insan. Bisa ditayangkan Bu barangkali? Prolog dulu Bu, mungkin nanti. Prolog aja. Jadi ya yang pertama ini pengantar aja ya. Yang pertama akan membahas tentang istilah manusia dalam Al-Quran. Di sini bahwa konsep manusia itu ya sudah dibahas juga dalam berbagai ilmu. Pertama dalam segi pertama ilmu yang pertama ilmu filsafat, kemudian berbagai ilmu-ilmu dan semua ilmu pengetahuan itu objeknya tentang manusia. Tentang apanya? Tentang perilakunya, tentang kejadiannya. Nah, perilaku ini menyangkut psikologi. Kemudian berbagai aspek ilmu pengetahuan, objeknya memang tentang manusia. Bagaimana manusia dari mana, kemana, dan bagaimana. Oleh karena itu, sebagai bagian dari manusia, kita perlu memahami bagaimana gambaran manusia itu dalam Al-Quran. Nanti akan kita bahas. Mulai dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, nanti saya akan mengutip tentang ayat Al-Quran dalam surat As-Saff ya, kemudian bagaimana proses terjadi produksi dan reproduksi manusia. Secara ilmu ada, tetapi Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwa Allah sudah menjelaskan dalam surat As-Saff, sesungguhnya Allah itu akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi dijelaskan, nanti akan kita bahas, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nanti akan bicarakan tentang kejadian Allah menciptakan alam ini, salah satunya manusia. Dalam Al-Quran, manusia itu memiliki berbagai potensi. Bahwa Allah itu menciptakan berbagai makhluk, mulai makhluk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia adalah yang paling sempurna. Mengapa paling sempurna? Karena manusia memiliki potensi, yaitu berbeda dengan makhluk tumbuh-tumbuhan dan hewan, yaitu manusia punya akal yang akan selalu berkembang. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan itu sebagian bisa dinikmati oleh manusia untuk kehidupannya.
Jadi dalam tumbuh-tumbuhan itu ada yang boleh dimakan halal, ada yang tidak. Juga dengan hewan. Ada persamaan-persamaan antara makhluk tumbuh-tumbuhan dan hewan dengan manusia. Misalnya masalah berkembang biak. Tumbuh-tumbuhan berkembang biak dengan caranya sendiri. Ada ilmunya itu sendiri. Hewan juga berkembang biak. Manusia juga berkembang biak. Jadi manusia lebih sempurna. Mengapa? Karena manusia dibekali oleh akal oleh Allah. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk Allah, ya, dia memiliki berbagai potensi. Nah, potensi inilah yang akan kita kembangkan, dan bila kita sadari bahwa kita sebagai khalifah dalam bumi, sebagai hamba Allah, kita harus mengabdi. Mulai kita lahir, kita sudah disambut ya, barangkali istilah yang sering saya katakan, mengapa manusia lahir bayi menangis. Jadi banyak kajian, sering saya membahas itu, bahwa setiap bayi itu menangis waktu lahir. Mengapa? Saya mungkin tidak ilmiah ini yang sering saya baca. Dari kecil saya dapat cerita. Mengapa menangis? Di dalam alam rahim itu memang hidup kita sangat bahagia. Sangat, dan walaupun kita belum merasakan, tetapi digambarkan bahwa ya kita tinggal senang karena itu semua kebutuhan otomatis terpenuhi. Ketika kita lahir, putuslah biasanya ya kalau dalam studi kesehatan diputus ari-arinya. Ketika itulah secara kesehatan berfungsinya paru-paru. Berfungsinya paru-paru seperti balon ya, mengeluarkan bunyi udara. Itulah barangkali tangisan itu oleh ilmu kesehatan. Tetapi kajian yang umum yang saya baca mungkin ini tadi ya, bahwa mengapa bayi dilahirkan menangis? Karena merasa ada perubahan di dalam alam rahim, hidupnya senang, bahagia, tetapi lahir ke dunia melihat dunia itu yang kelam, yang penuh dengan dunia takut. Jadi manusia yang lain itu takut melihat alam dunia ini ya, sehingga menangis. Bertambah banyak manusia yang tidak yang berperilaku saling saling bertengkar, saling menyakiti. Maka itu makna yang saya baca ini, tapi saya mendapatkan ini dari kecil, cerita bahwa manusia itu menangis karena melihat alam dunia itu sangat kelam, sangat jahat, sangat sakit, maka takut ingin kembali ke alam rahim. Tapi itu tidak mungkin. Itu kajian-kajiannya sering saya katakan. Tapi secara ilmu kesehatan kan berbeda. Secara ilmu kesehatan bahwa tangisan itu karena memang berfungsinya pertama paru-paru, karena paru-paru itu memang waktu di dalam alam rahim kan sudah sempurna, tapi setelah berfungsi maka mengeluarkan udara. Nah, inilah yang akan kita kaji tentang ciri-ciri manusia dalam pandangan Al-Quran itu, bahwa manusia itu adalah sebaik-baik bentuk yang diciptakan Allah. Berbeda dengan makhluk lain, salah satunya kita punya akal, kemudian manusia itu adalah pada waktunya adalah memang memiliki fitrah. Jadi utamanya manusia menerima Allah sebagai Tuhannya, dan manusia memang diciptakan suci. Seperti kalau di dalam ilmu psikologi, manusia itu dilahirkan seperti kertas putih bersih, suci. Maka kedua orang tuanya lah, mau jadikan Yahudi, mau Nasrani, yang menulis kertas putih itu mau jadi apa, mau warna apa, itu adalah kedua orang tuanya. Di sini peran orang tua dalam mendidik anak ini perlu kita bahas. Jadi bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam suci, maka orang tua yang membawanya. Maka itu tanggung jawab orang tua kepada anak. Kemudian Al-Quran juga secara tegas menyatakan bahwa kehidupan manusia itu tergantung pada wujud ruh dan badannya. Dan ya kalau dia kan dari dua sisi, ada fisik, ada ruh. Jadi oleh itu ruh itu juga harus dipelihara, salah satunya dengan mengadakan kajian-kajian rohani. Tapi fisik juga dipelihara dengan memakan makanan sehat, yang halal. Itu kalau kita ingin sehat, tentu pola hidup kita, makanan, pola tidur, maka semua itu harus sehat, sehingga seimbang, sehingga kita bisa sehat. Jadi kedua hal, yaitu ruh dan badan itu memang kita pelihara dan kita jaga. Kemudian kita akan membahas nanti kebebasan atau kemauan berkehendak, bahwa kita memang diberi kebebasan. Kita tuh hidup pilihan. Allah tuh menciptakan segala satu dua hal.
ada baik dan buruk. Manusia nanti yang memilihnya. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang baik, mau pilihan. Itulah kebebasan manusia. Mudah-mudahan kita selalu memilih jalan yang benar, yaitu tetap istiqamah dalam iman sampai akhir hayat, menjadi husnul khatimah. Ini yang kita inginkan, dan kita itu harus berikhtiar dan berusaha untuk tetap istiqamah dan tidak atau terhindar dari godaan-godaan, karena di sisi lain Allah menciptakan juga jin dan iblis yang selalu ingkar kepada Allah, dan dia berjanji bahwa akan selalu menggoda manusia. Inilah nanti akan kita bahas tentang kejadian manusia, mengapa kita sebagai Adam dulu yang diciptakan di surga, tapi kita kena ke dunia karena adalah godaan jin dan iblis. Itulah masalah kebebasan. Ya, karena itu mudah-mudahan kita selalu memilih sesuatu hal yang baik, dan di sisi lain kita Allah memberi bekal kita akal. Dalam Islam akal itu mempunyai 3 unsur, yaitu ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Nah, itulah yang harus kita jaga keseimbangannya. Dan terakhir, ruh itu disebut juga dalam istilah nafs, yang sering dikaitkan dengan gejolak atau dorongan yang terdapat diri manusia. Nah, hal ini dalam Al-Quran ada semuanya, bahwa kita terdiri dari 2 hal, fisik yang dunia nyata, badan kita ini, warna kulit, rambut yang berbeda-beda, karena memang Allah menciptakan kita dalam berbeda, tidak ada yang sama. Sekalipun kembar siam, Allah itu menciptakan kita sama, walaupun ada yang mirip tetapi ada perbedaannya. Barangkali untuk sebagai pengantar, itu yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak semuanya benar, yang benarnya dari Allah, yang kurang benarnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita tetap belajar dan buku-buku banyak, dan mudah-mudahan kita mengkaitkan Al-Quran dengan keilmuan yang kita miliki. Barangkali sebagai pengantar, Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buya Rizal dan Ibu Rahmiwati yang sudah mengawali acara pada hari ini.